Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur membongkar puluhan lapak liar yang berdiri di depan Kompleks Sport Center Gedung Olahraga Oipoi Kupang. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan fasilitas umum. Puluhan lapak pedagang yang berjualan di depan Kompleks Sport Center Gedung Olahraga Oipoi Kupang dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Penegak Perda dan Pergub NTT, Robin Dun menjelaskan, penertiban ini berkaitan dengan aset milik pemerintah NTT yang diperuntukkan buat kegiatan olahraga. Penertiban juga berkaitan dengan tugas pokok, yakni penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Salah satu poin yaitu tertib lingkungan dan tertib izin usaha. Selain penertiban ini juga mengacu pada Perda Aset Nomor 12 Tahun 2018 tentang kepemilikan provinsi. Penertiban ini merupakan perintah langsung dari Gubernur NTT dan mengedepankan prinsip penegakan yang humanis. Pemerintah NTT juga menyediakan lokasi di UPTD Gedung Olahraga bagi pedagang yang ingin berjualan dan mencari nafkah. Kolaborasi kami dengan Dispora melalui UPTD Olahraga, kami melakukan penertiban aset dalam kaitan dengan aset-aset ini akan diperuntukkan untuk olahraga. Kemudian kami dari KPP punya tupoksi, salah satunya adalah penegakan Perda dan Pergub. Nah, ada dua Perda di sini yang kami tegakkan, yakni Perda Nomor 2 2019 tentang penyelenggaraan Trantibung Linmas. Di Perda ini ada 13 tertib, salah satunya tertib lingkungan, kemudian tertib izin usaha. Nah, ini yang kami kolaborasi untuk tertibkan. Kemudian Perda yang kedua berkaitan Perda aset. Ini Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang aset dalam kaitan dengan aset yang kepemilikan provinsi. Atas perintah pimpinan dan kolaborasi yang ada, kami berupaya untuk melakukan penertiban, tetapi tetap pada koridor tetap penegakan, tapi pendekatannya humanis. Penertiban dilakukan karena keberadaan lapak-lapak tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan kawasan olahraga yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora NTT, Frans Sales menuturkan, sebelum penertiban, pemerintah NTT telah memberitahukan melalui surat yang dilanjutkan dengan pertemuan. Penertiban ini bertujuan untuk merapikan lapak yang belum sempat dibongkar oleh pedagang, serta mempertimbangkan aktivitas olahraga dan estetika Kota Kupang. Kami tindak lanjut pada saat kunjungan kerja dari Bapak Wakil Gubernur ke lokasi ini, sehingga dia perintahkan untuk bongkar. Karena ini pertimbangan ini adalah aktivitas area sport center, aktivitas olahraga. Sehingga kami sangat mengharapkan supaya juga pertimbangan aktivitas olahraga bisa berjalan. Pertimbangan estetika itu juga menjadi rujukan kita. Juga berikut ada hajatan besar ke depan kepada PON bersama tahun 2028 antara NTT dan NTB. Sehingga area ini akan dibangun fasilitas persiapan menyambut PON 2028. Setelah penertiban, lokasi di depan Gor Oipoi tampak lebih tertata. Satpol PP menegaskan akan rutin melakukan pengawasan agar kawasan tersebut tidak kembali ditempati secara ilegal. Dari Kupang, Rian Builima, Timur TV melaporkan. Sebanyak 56 pasangan nikah mengikuti kegiatan nikah massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kupang untuk mensejahterakan masyarakat di Gedung Kebaktian Gemit Bet El Maulafa pada hari Kamis 15 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hadir dalam acara pernikahan massal, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan pemberkatan nikah massal. Wali Kota Kupang menegaskan bahwa kegiatan nikah massal dilakukan untuk membangun Kota Kupang menjadi rumah bersama yang maju. Wali Kota juga menekankan membangun kota bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi tentang menghadirkan kehidupan sosial yang sehat, kuat, dan produktif. Harus bagaimana? Nah, oleh karena itu kami merasa penting sekali
untuk acara nikah massal ini harus dilakukan. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah sah, nanti ke depan Bapak Ibu bisa mengurus banyak hal. Yang sudah punya anak bisa membuat akte kelahiran anak, bisa urus kakak baru, bisa urus KTP, BPJS, bahkan nanti bisa urus bantuan sosial karena sudah sah secara hukum dan agama. Ini kan bagus sekali. Bapak Ibu sekalian, membangun sebuah kota itu bukan hanya tentang gedung-gedung yang tinggi, jalan yang bagus, kantor yang mewah. Membangun sebuah kota itu bukan itu. Membangun sebuah kota itu artinya menghadirkan udara pagi yang sejuk, taman-taman kota yang bersih, pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, masyarakat yang sejahtera. Tuhan menolong engkau dalam perjalanan. Suara gembala yang disampaikan oleh Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Pendeta Mercy Kapioru Patikawa, memperdalam makna spiritual dari pernikahan yang dilaksanakan hari itu. Ia menegaskan bahwa kasih yang sejati dalam pernikahan terjadi karena adanya Tuhan yang menjadi jembatan. Di dalam pernikahan, bukan hanya antara perempuan dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan, melainkan adanya Tuhan di dalam mereka. Melainkan jembatan menuju relasi yang lebih besar, yaitu relasi bersama dengan Tuhan. Karena pernikahan bukan hanya hubungan suami dan istri, tetapi suami, Tuhan, dan istri. Istri, Tuhan, dan suami. Itu relasi yang terjadi ketika dua orang dikukuhkan dan diberkati dalam pernikahan. Wali Kota juga menitipkan pesan agar para pasangan terus menjaga komitmen dalam kehidupan rumah tangga. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam cinta dan komunikasi yang sehat antar pasangan, serta mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan keluarga, terutama bagi pasangan yang akan memiliki anak sebagai upaya mencegah stunting dan mewujudkan generasi Kota Kupang yang sehat dan berkualitas. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Di tengah berbagai keterbatasan anggaran, pemerintah Kota Kupang meluncurkan kebijakan kemanusiaan dengan memberikan layanan liang kubur gratis bagi warga kurang mampu. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara di tengah rakyatnya. Pemerintah Kota Kupang kini membuka layanan penggalian liang lahat secara gratis bagi warga kurang mampu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban keluarga yang sedang berduka, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyatakan, pemerintah berusaha membantu sebisa mungkin. Pemkot belum bisa membantu banyak, tapi minimal sudah mulai dari hal-hal kecil di tengah efisiensi anggaran. Dirinya juga menyampaikan saat dilantik, anggaran sudah diketuk sehingga tidak bisa dipindahkan sesuka hati. Tapi dengan penyisiran anggaran yang ada, Pemkot mulai dari langkah kecil seperti ini, khusus untuk membantu keluarga tidak mampu. Warga yang ingin mengakses layanan ini wajib menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kalau warga berduka lalu warga rasa berat untuk hal-hal seperti ini kan kasihan. Jadi kita berusaha untuk membantu sebisa mungkin. Ya mungkin Pemkot belum bisa membantu banyak, tapi efisiensi anggaran, saya juga dilantik dan kakak wakil itu kan anggaran sudah diketuk. Tentu anggaran itu tidak bisa kita pindah suka-suka. Tapi minimal kita bisa sisir dari yang mana, kita bikin untuk begini dulu. Jadi nanti kalau pas saudara keluarga ada yang berduka sudah bisa hubungi ini, nanti hubunginya ke dinas sosial. Ini ada Pak Kadis, nanti teman-teman silakan. Ini khusus untuk keluarga yang kurang mampu. Jadi tolong sertakan bukti dari misalkan keterangan tidak mampu. Ya. Bagi warga yang membutuhkan layanan ini, dapat langsung menghubungi kantor Dinas Perkim atau kelurahan terdekat untuk informasi dan prosedur lebih lanjut. Dari Kupang, Rian Bui 5, Timur TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena membuka kegiatan evaluasi pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer UTBK tahun 2025, Kamis 22 Mei 2025. Kampus-kampus
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melki Lakalena, membuka kegiatan evaluasi pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2025, Kamis 22 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala sekolah SMA, SMK, se-NTT di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menekankan adanya pendampingan yang jelas, bukan hanya pada akademik, melainkan juga pada non-akademik. Sekali lagi ini mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian para kepala sekolah, bukan pemerintah provinsi, agar kita masih bisa menolong yang memang mau masuk kuliah tidak punya baik, kita cari kip kuliahnya untuk bisa kita bantu dia. Kami telah menetapkan salah satu dari privilege adalah pendampingan siswa menuju perguruan tinggi dan sekolah pendidikan unggulan. Tentu pendampingannya bukan cuma akademik tapi juga non-akademik, persiapan fisik mental serta penguatan karakter bagi siswa-siswi SMA, SMK, SLB untuk tahun-tahun mendatang. Rektor Undana Max UE Sanam, MSc, menyoroti hasil kegiatan UTBK SNBT 2025 ini terjadi dalam beberapa tahap, yaitu planning, implementasi, dan juga evaluasi. Dalam temuan-temuan yang ada menjadi dasar perbaikan dalam kegiatan-kegiatan UTBK SNBT 2025. Maksana menambahkan, panitia pusat juga selalu mendampingi kegiatan ini agar proses UTBK SNBT 2025 bisa berjalan dengan baik. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan mutu kegiatan ini, namun juga meningkatkan partisipasi dari mahasiswa. Rektor Undana juga menegaskan mahasiswa seringkali lupa membuat akun UTBK SNBT. Saya kira bagian dari proses satu program itu kan harus ada mulai dari planning, implementasi, dan evaluasi. Nah, hasil evaluasi kita lakukan secara komprehensif dan temuan-temuan yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada kita gunakan untuk ya, tapi kita sarankan ke panitia pusat. Teman-teman yang ada. Yang penting bagaimana untuk kita tidak saja meningkatkan mutu dari pelaksanaan UTBK itu sendiri, tapi juga meningkatkan tingkat partisipasi dari calon siswa, karena kebanyakan itu, bukan kebanyakan, tapi ada juga siswa yang tidak mengikuti SNBT karena lupa untuk membuat akun. Gubernur Emmanuel Melki Lakalena mengharapkan pentingnya peran Undana sebagai kampus rujukan di NTT dan mendorong seluruh perguruan tinggi di NTT menjaga kualitas layanan akademik dan proses seleksi yang adil. Dari Kupang, tim Timor TV melaporkan. Terpilihnya Paus baru kembali menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik dunia. Hal ini sontak menjadi pusat perhatian dunia. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.